Halo, ketemu lagi dengan saya, Guru Venon. Nah, di pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang persamaan trigonometri. Nah, topik persamaan trigonometri ini sebenarnya adalah topik yang sangat mudah ya, sangat sederhana, asalkan kita tahu prinsipnya, prinsip mengerjakannya. Nah, persamaan trigonometri ini bisa dikerjakan dengan dua cara atau metode. Cara pertama itu cara menggunakan rumus. Yang kedua cara dengan penalaran logika sederhana atau logika praktis. Nah, kita akan jelaskan tuh, kita akan bahas dua-duanya supaya kalian bisa lebih mengerti dan memiliki insight yang cukup luas tentang persamaan trigonometri. Pertama saya akan bahas cara rumus dulu. Kemudian setelah cara rumus selesai, saya akan bahas cara dengan penalaran sederhana. Penalaran sederhana ini tanpa rumus, jadinya langsung aja kita kerjakan, udah bisa ketemu langsung. Nggak perlu rumus-rumusan, hanya pakai prinsip-prinsip sudut berelasi, prinsip-prinsip apa, prinsip trigonometri umum lah gitu ya. Oke, langsung aja kita bahas. Oke, pertama cara rumus ya. Nah, cara rumus ada berbagai rumus. Intinya kalau kita ketemu persamaan trigonometri, kita ubah lagi, kita ubah dulu bentuknya menjadi bentuk-bentuk seperti di bawah ya. Nah, misalnya ada persamaan trigonometri, sin X sama dengan sin alfa. Nah, untuk kasus seperti ini, maka X-nya itu sama dengan alfa ditambah 360N. Nah, N ini bilangan bulat berapapun nih, 360 derajat ini artinya satu putaran. Karena nilai dari trigonometri suatu sudut itu berulang setiap satu putaran lingkaran penuh atau 360 derajat, maka kita tambahkan di sini plus 360N atau N ini bilangan bulat berapapun. Bilangan bulat 0, negatif atau positif semuanya, semua bilangan bulat. Nah, atau yang kedua X sama dengan 180 derajat dikurang alfa ditambah 360 derajat N. Ini ditambahin, jangan lupa ya 360 derajat N-nya ini. Intinya adalah nilai pokoknya ini alfa dan 180 dikurang alfa. Nah, ini untuk persamaan sinus. Untuk persamaan kosinus, apabila ada cos X sama dengan cos alfa, maka X-nya itu sama dengan alfa ditambah 360 derajat N, sama karena nilai cos itu berulang setiap 360 derajat, berarti ditambah 360 derajat N, atau X sama dengan ya negatif alfa tambah 360 derajat N. Ini untuk kosinus. Nah, yang ketiga tangen. Nah, untuk tangen, itu tan X sama dengan tan alfa, solusinya adalah X sama dengan alfa ditambah 180 derajat. Cuman satu ya, nggak ada dua. Kalau ini kan sinus ada dua, cos ada dua. Kalau tan cuman satu, alfa tambah 180 derajat alfa. Tambah 180 derajat N maksudnya. Nah, terus ada satu lagi nih rumus yang berguna untuk menyelesaikan persamaan trigonometri. Terutama nanti apabila ada cos, misalnya cos X sama dengan negatif akar 3, cos X sama dengan negatif sekian gitu, kita perlu rumus ini. Nah, negatif cos alfa itu sama dengan cos dari 180 derajat kurang alfa. Nah, ini sebenarnya rumus sudut berelasi, tapi rumus ini adalah rumus yang penting untuk kita bisa menyelesaikan persamaan trigonometri yang bentuknya cos. Nah, sekarang kita akan bahas penerapan satu-satu rumus ini ya, supaya lebih mengerti. Nah, pertama kita bahas sinus dulu, persamaan sinus. Contoh ya, sin X sama dengan setengah. Nah, kalau kita ketemu seperti ini, kita ubah dulu menjadi bentuk sin X sama dengan sin alfa ya. Nah, jadi sin X sama dengan setengah. Nah, setengah ini sin berapa? Setengah itu adalah sinus dari 30 derajat. Jadi kita tulis begini. Sin X sama dengan sinus 30. Nah, sama dengan, jadi X-nya, X sama dengan 30 derajat ditambah 360 derajat N. Nah, kan? Atau yang satunya lagi, X-nya 180 derajat kurang 30 tambah 360 derajat N. Nah, seperti ini ya. Alfanya ini 30, yang solusi keduanya 180 kurang alfa kurang 30 tambah 360 derajat N. Nah, ini gampang karena nilainya positif. Sin X itu positif. Nah, contoh kedua yang nilainya negatif. Nah, ini kita hitung lagi ya, 180 derajat kurang 30 sama dengan 150 derajat ditambah 360 derajat N ya. Jadi ini solusinya. Yang atas atau yang bawah digabung ya.
Nah, yang kedua, kalau negatif, nah gimana nih? Sin X sama dengan negatif setengah. Nah, ini gimana? Kita ubah sin X sama dengan sin alfa, kan? Negatif setengah itu sinus berapa? Agak susah mikirnya. Jadi mikirnya jangan seperti itu, jangan langsung. Tapi kita ubah dulu menjadi seperti ini, ya. Sin X sama dengan negatif. Negatifnya tetap, kita turunkan aja ke bawah ya. Nah, tinggal setengahnya ini sinus berapa? Setengahnya kan, setengah ini adalah sinus 30. Nah, jadi sin X sama dengan negatif. Setengahnya sinus 30. Kita ubah lagi. Nah, triknya gitu, sama dengan sin. Nah, negatif sin dari 30 sama dengan sin dari negatif 30. Nah, jadi alfanya ketemu negatif 30, ya kan? Terus masukinlah ke rumus. Berarti X-nya sama dengan alfa atau negatif 30 derajat ditambah 360 derajat N. Atau satunya lagi, X sama dengan 180 derajat dikurang alfa. Nah, dikurang negatif 30. Nah, dikurang negatif 30 derajat ditambah 360 derajat N. Nah, jadinya setelah dihitung, X sama dengan 210 derajat ditambah 360 derajat N. Nah, gampang kan dengan menggunakan rumus ini. Nah, sekarang contohnya yang kosinus ya. Nah, cos setengah. Cos setengah, cos X sama dengan setengah maksudnya, bukan cos setengah. Salah. Cos X sama dengan setengah. Nah, sekarang setengah ini cos berapa? Setengah itu kan kosinus dari 60 derajat. Jadi kita tulis begini. Cos X sama dengan kosinus 60 derajat. Nah, kalau cos, yang pertama X sama dengan 60 tambah 360 derajat N. Atau yang satunya lagi negatif alfa. Nah, X sama dengan negatif 60 tambah 360 derajat N. Nah, gitu aja udah selesai. Untuk cos. Plus minus alfa ditambah 360 derajat N. Rumusnya. Nah, sekarang cos X sama dengan setengah. Nah, ini agak susah ya. Agak susah sedikit. Nanti saya kasih tahu ya, tapi cos X sama dengan negatif setengah. Cos berapa yang negatif setengah? Nah, agak susah mikirnya. Mikirnya jangan seperti itu, tapi seperti ini ya. Cos X sama dengan negatifnya diturunin ke bawah, negatif. Nah, tinggal setengahnya ini. Setengah cos berapa? Setengah itu adalah cos 60. Jadi cos X sama dengan negatif cos 60 derajat. Jadinya begitu ya. Sama dengan tinggal diubah cos. Cos negatif cos 60 sama dengan cos dari 180 derajat dikurang 60. Sesuai rumus ya, sudut berelasi. Nah, akhirnya ketemu cos X sama dengan cos 120 derajat. Nah, sehingga X-nya 120 derajat ditambah 360 derajat N atau negatif. Nah, negatif 120 derajat tambah 360 derajat N. Ini untuk cos ya. Jadi begitu untuk cos. Nah, sekarang sinus. Kok sinus? Tangen ya, tangen. Persamaan tangen. Tan X sama dengan 1. Nah, 1 ini tangen berapa? Ini gampang ya. Tangen berapa 1? Tangen 45. Jadi tan X sama dengan tangen 45 derajat. Otomatis solusinya langsung straightforward ya. Jadi X 45 derajat tambah 180 derajat N. Nah, kalau tangen itu nilainya akan berulang setiap 180 derajat. Setiap setengah putaran lingkaran. Jadi nggak satu putaran kalau tangen. Jadi ditambah 180 derajat N. N-nya bilangan bulat biasa ya. Nah, untuk contoh berikutnya. Tangen X sama dengan negatif 1. Tan berapa yang negatif 1? Karena negatif kita jadi puyeng. Supaya nggak puyeng, mikirnya seperti ini. Tan X sama dengan negatif. Negatifnya tetap kita tulis dulu. Set, negatif ya. Satunya kita ganti sebagai tan 45. Jadi tan X sama dengan negatif tan 45. Sama dengan ya, negatif tangen 45 derajat. Kita ubah lagi, konversi lagi menjadi tan negatif 45 derajat. Nah, jadi tan dari negatif 45 sama dengan negatif tan 45. Nah, ini identitas trigonometri juga ya. Kalau kalian udah ngerti trigonometri, ini jelas nih kenapa seperti ini. Nah, kemudian straightforward, X-nya sama dengan negatif 45 derajat ditambah 180 derajat N. Nah, gitu aja pakai rumus ya. Oke, gitu cara pakai rumus, secara kurang lebihnya begitu. Diulang-ulang aja nanti kalau misalnya belum terlalu paham. Nah, selain cara rumus ini ya, ada cara yang lebih simpel sebenarnya. Yaitu cara dengan menggunakan logika praktis atau cara menggunakan penalaran sederhana. Nah, ayo kita bahas bareng-bareng cara itu ya.
Cara nalar sederhana. Caranya kita harus hafal kuadran dulu, paham kuadran. Nih diagramnya. Nah, jadi gini ya. Ini sudut-sudut di kuadran 1 kita nggak usah kasih apa-apa, titik-titik aja nanti. Nah, sudut di kuadran 2 itu pasti bentuknya 180 dikurangi sesuatu. Kita sesuatunya kita tulis titik-titik ini. Nah, nanti kita titik-titik ini nggak tahu apa, kita nanti akan isi. Nah, untuk di kuadran 2 tuh 180-nya kan ini. Kalau kalau di kuadran 2 kan ini berarti 180 dikurang dong. Dikurang sudut tertentu atau titik-titik ini. Nah, untuk kuadran 3, ini kan 180 ini. Kuadran 3 ini. Jadi dia 180 derajat ditambah titik-titik atau sudut tertentu. Gitu aja. Jadi kuadran 1, kuadran 2 180 kurangi titik-titik, kuadran 3 180 ditambah titik-titik, kuadran 4 360 derajat dikurang titik-titik. Nah, ini 0 atau 360 kan di sini nih. Jadi kalau kuadran kuadran 4 tadi kan ke sini. Berarti 360 dikurangin sesuatu. Nah, gitu aja. Simple. Coba kita gunakan penalaran ini untuk menyelesaikan persamaan trigonometri. Pertama persamaan sinus yang akan kita bahas ya. Persamaan sinus dulu yang simple. Sin X sama dengan setengah. Nah, sekarang ini setengah kan positif nih. Nilai sinus itu positif di kuadran berapa? Pertanyaannya. Nilai sinus positif di kuadran 1 dan di kuadran 2. Kan? Berarti ya, kuadran 1 dan kuadran 2. Berarti nilai X-nya ini di kuadran 1 X sama dengan titik-titik yang ini. Di kuadran 2-nya X sama dengan 180 nih, dikurang titik-titik. Titik-titik nanti kita isi. Nah, sekarang sin berapa yang setengah? Nah, sekarang setelah kita tulis dulu X sama dengan titik-titik, X sama dengan 180 kurang titik-titik, kita mikirnya kemudian sin berapa yang setengah? Ya, sin berapa yang setengah? Sinus 30. Nah, jadi titik-titiknya ini 30 isinya, simple. Tinggal diisi. X sama dengan ini, titik-titiknya diisi 30, jadi X sama dengan 30 tambah 360 derajat N. Yang X berikutnya, 180 kurangi 30, karena titik-titiknya 30, dimasukin sini. Tambah 360 derajat N, sama dengan 150 derajat, tambah 360 derajat N. Nah, simple kan? Yang kedua nih, kalau sinusnya negatif misalnya. Sin X sama dengan negatif setengah. Nah, pertama kita sinus itu nih kan negatif nih. Negatif itu sinus di kuadran berapa? Di kuadran berapa sinus negatif? Di kuadran 3 dan kuadran 4. Oke? Jadi otomatis untuk di kuadran 3, X sama dengan 180 plus titik-titik. Untuk di kuadran 4-nya, X sama dengan 360 derajat dikurang titik-titik. Titik-titiknya berapa? Nah, sekarang sinus berapa yang setengah? Negatifnya kita ilangin. Nggak usah dipikirin negatifnya. Sekarang sinus berapa yang setengah? Itu aja. Negatif setengah, negatifnya kan nggak usah. Karena udah diwakili dengan kuadran. Nah, jadi sekarang sinus berapa yang setengah? Sinus 30 juga. Oke ya. Jadi kita masukkan ke dalam titik-titik. X sama dengan 180 tambah 30 yang ini. Tambah 360 derajat N. Alias 210 derajat tambah 360 derajat N. Nah, untuk yang di kuadran 4, X sama dengan 360 derajat dikurang 30 derajat. Nah, ini dimasukin sini ya. Tambah 360 N-nya jangan lupa. Jadi 330 tambah 360 derajat N. Nah, simple kan? Cosinus, hampir sama juga caranya. Persis. Cosinus ya. Cos X sama dengan setengah. Cosinus kan positif nih. Di kuadran berapa cosinus positif? Di kuadran 1 dan di kuadran 4. Oke? Ini kalian harus hafal. Cosinus positif di kuadran 1 dan kuadran 4. Nah, sehingga untuk kuadran 1-nya X sama dengan titik-titik. Di kuadran 2-nya X sama dengan 360 derajat dikurang titik-titik. Nah, gitu kan? Sekarang cos berapa yang setengah? Cos berapa yang setengah? Cos 60 derajat. Nah, sehingga titik-titiknya ini ya 60. Tinggal dipindah. X sama dengan 60 tambah 360 derajat N. Yang satunya lagi X sama dengan 360 derajat kurang 60. Tambah 360 derajat N. Ketemunya 300 ditambah 360 derajat N. Nah, simple kan? Sekarang untuk cosinusnya negatif. Nih, cos X sama dengan negatif setengah. Cos negatif di kuadran berapa? Jawabannya di kuadran 2 dan kuadran 3. Oke.
Nah, kosinus negatif di kuadran 2 dan kuadran 3 berarti X-nya 180 kurang titik-titik sama 180 tambah titik-titik. Titik-titiknya berapa? Sekarang cos berapa yang setengah? Negatifnya kita abaikan. Cos berapa yang setengah? Cos 60 derajat ya. Cos 60 derajat sama seperti sebelumnya, sehingga kita masukkan aja nilainya ke atas. 60 untuk ngisi titik-titik ya. Jadi 180 derajat dikurang 60 derajat tambah 360N alias 120 derajat ditambah 360N. Nah, untuk yang kuadran 3, 180 derajat ditambah 60 derajat tambah 360 derajat N. Alias 240 derajat ditambah 360 derajat N. Gitu. Nah, sekarang tangan. Tangan juga sama. Persis. Simple banget. Tangan 1. Tangan X. Bukan tangan 1. Salah lagi kan. Tangan X sama dengan 1. Nah, tangan ini kan positif nih. Yang positif di kuadran berapa? Ya jawabannya kuadran 1 dan kuadran 3 kalau tangan. Sini sama sini. Jadi yang di kuadran 1, X sama dengan titik-titik sini. Yang kuadran 3, 180 derajat tambah titik-titik. Nah ini ya. Sekarang tangan berapa yang 1? Tangan 45 derajat. Nah, 45 derajat untuk mengganti titik-titik tadi. Berarti X sama dengan 45 derajat tambah 180 derajat N. Kalau tangan ingat ya 180 derajat N, bukan 360. Karena dia tangan itu berulang setiap 180 derajat. Periode fungsi tangan itu 180 derajat. Jadi ini 180 jangan 360. Ingat kalau tangan ya. Nah yang di kuadran 3, 180 derajat tambah 45 derajat ditambah 180 derajat N. Nah jadinya 45 derajat tambah 180 N. Loh kok bisa? Harusnya 180 derajat tambah 45 kan 225 mestinya. Kenapa 45 lagi? Nah, ini yang mesti kalian perhatikan ya. Sekarang perhatikan. 180 ditambah 180N. 180 ini kan N ini bilangan bulat nih. Jadi 180 kalau ditambahin 180N ya sama dengan 180N. 180N ini N ini bilangan bulat sembarang soalnya. Jadi 45-nya tetap di sini. Jadi ini bisa kita jumlahkan ke sini boleh. Tapi enggak juga boleh. Jadi boleh kita tulis 45 derajat ditambah 180 derajat kali bilangan bulat. Ini tinggal dimasukin ke sini. Gitu. Intinya ditambah 180 ditambah lagi kelipatan 180. Jadi kan sama aja langsung ditambah dengan kelipatan dari 180 gitu. Nah, jadi kalau untuk tangan itu kuadran itu nggak perlu yang kuadran 3. Cukup salah satu kuadran aja diambil. Nah, jadi untuk kasus ini kita nggak usah pakai ya. Karena udah ke cover gitu loh. Yang kuadran 3 ini udah di cover di rumus kuadran 1 ini. Ini 45 derajat kok ditambah 180 nih. Misalnya 45 derajat di sini. Ditambah 180 kan muter gini. Jadi ke kuadran 3, jadi udah pindah kuadran. Jadi untuk tangan itu kita ambil satu kuadran aja. Terus ditambah 180N itu udah cukup. Gitu ya. Jadi kita nggak usah pakai yang ini. Udah paham ya? Sekarang tangan untuk yang negatif. Tangan X sama dengan negatif 1. Nah, tangan itu negatif di mana? Negatif di kuadran 2 dan kuadran 4. Nah, pakai salah satu kuadran aja cukup. Kuadran 2 ya, kita tulis di sini aja ya. Nah, kalau kuadran 2 berarti X sama dengan 180 dikurang titik-titik. Yang ini ya. Yang ini nggak usah dipakai. Kalau tangan salah satu aja bisa. Nah, kemudian tangan berapa yang 1? 45. Tangan berapa yang 1? Negatifnya seperti biasa kita abaikan. Tangan berapa yang 1? 45. Nah, berarti X-nya sama dengan 180 derajat dikurang 45 derajat ditambah 180 derajat N. Atau ditambahkan aja bisa 135 derajat ditambah 180 derajat N. Enggak ditambah, enggak dikurangkan juga boleh. Jadi nanti kalau enggak dikurangkan hasilnya negatif 45 ditambah 180 derajat N. Nah itu sama juga, enggak apa-apa juga. Tapi bentuk yang ini saya lebih seneng karena langsung ketemu sudutnya nggak ada yang negatif ya. Jadi langsung 135 derajat ditambah 180 derajat N ini kan lebih nyaman dilihat. Tapi kalau seandainya kalian nulis negatif 45 derajat ditambah 180 N itu juga nggak apa-apa, boleh aja. Ya. Oke, jadi gitu ya persamaan trigonometri. Yang pertama pakai rumus, yang kedua pakai nalar. Ya kesemuanya simple lah. Ini simple. Coba diulang-ulang videonya kalau belum ngerti.
Itu terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like-nya dan komennya, pertanyaan kalau ada bisa komentar di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video guru-guru sampai jumpa di video guru Venon yang lain-lainnya. Oke, bye-bye.